Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sosokku semua? Mudah-mudahan selalu sehat, diberi rezeki yang lancar serta berkah. Amin. Kembali lagi bersama saya di YouTube channel Dokter Bertualang. 50 tahun ke atas, ketika bangun tidur mudah berdiri itu adalah sesuatu yang sangat ajaib. karena kadar hormon testosteron itu kan sudah mulai menurun, namun masih saja bisa berdiri. Nah, ada kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan kadar hormon testosteron ini menjadi menurun. Nah, ya salah satunya yaitu tadi dari faktor usia. Kali ini saya akan menjawab dari beberapa pertanyaan yang ada di kolom komentar YouTube dan juga di Instagram, Facebook saya. Nah, ini ada pertanyaan yang bertanya, "Dok, kenapa sih bagi kita ini yang pria kok kalau pagi hari ini kebanyakan rata-rata si otongnya ini selalu berdiri atau tegak?" Nah, tentu ini akan menjadi kondisi yang malu ketika kita tidur rame-rame dengan teman ataupun keluarga, tiba-tiba pagi-pagi si otong ini terlihat berdiri. Nah, padahal kita nggak mimpi apa-apa dan kita juga tidak memikirkan hal-hal yang negatif. Nah, langsung saja itu di medis disebut ya berdiri ereksi. Sosokku pasti tahu ereksi itu adalah proses membesarnya si otong sauku tadi ya. Nah, ini ada beberapa penyebabnya. Nah, ereksi ini kalau bagi yang usia muda ini akan sangat bagus sekali ya, karena tubuh si anak muda ini masih sangat bagus, terutama beberapa hormon di dalam tubuh anak muda. Tetapi ada juga kondisi tertentu yang ini mengalami gangguan pada ereksi si otong anak muda. Nah, kemudian juga pada usia yang 40 tahun ke atas ini akan mengalami penurunan. Nah, langsung saja apa saja penyebab yang membuat si otong ini pada pagi hari selalu mudah untuk berdiri? Nah, yang pertama itu adalah dari fungsi otak. Ketika malam hari waktu kita tidur, ini ada bagian tertentu di otak kita yang dia berfungsi untuk membuat si otong kita menjadi lemas pada saat kita tidur. Nah, ketika kita tidur ini tubuh kita ini kan menjadi lebih rileks dan juga aliran darah ini tetap berjalan. Nah, ketika aliran darah ini berjalan ke si otong tadi, ini akan terjebak karena tadi ada salah satu bagian di otak yang berfungsi untuk membuat melemasnya si otong. Nah, ketika terjebak, ini akan membuat si otong menjadi berdiri. Nah, yang kedua penyebab dari si otong ini berdiri ketika pagi hari ya tentunya salah satunya adalah ketika kita bermimpi ya. Jadi waktu kita tidur ini mimpi sesuatu yang membuat si otong kita bisa menjadi berdiri karena adanya rangsangan tertentu. Nah, yang selanjutnya nih, yang ketiga, ini hal yang unik nih memang agak lucu tetapi ini memang bisa membuat si otong menjadi berdiri, yakni itu adanya gesekan dari benda tertentu waktu kita tidur. Nah, contohnya apa? Waktu kita tidur ini tidak sengaja karena kita tidak sadar, tetapi waktu menggesek nih, contohnya itu guling yang ada di kasur kita, ini akan juga merangsang si otong kita menjadi berdiri. Walaupun kita kondisi tidak sadar dalam tidur, tetapi rangsangan di otong sauku ini tetap ada. Nah, ini yang terakhir, penyebab yang paling sering sekali membuat si otong berdiri pagi hari, yakni kadar hormon. Nah, ini yang paling masuk akal karena ketika waktu pagi hari ini ada kadar hormon tertentu yang meningkat, yakni ada namanya hormon testosteron. Nah, hormon testosteron itu apa sih?
hormon testosteron ini adalah salah satu hormon yang sangat mempunyai peranan penting terhadap pria, terhadap kesuburan pria. Kemudian juga ini sangat berperan penting juga untuk libido pria dan kesuburan sperma dari sosokku semua. Nah, ini hormon testosteron ini pada pagi hari ini produksinya meningkat lebih dari 40%. Nah, makanya ketika pagi hari ini si otong saku ini juga ikut mudah berdiri. Nah, ketika ini pada usia yang 40 tahun ke atas, kadar hormon testosteron ini akan semakin menurun. Makanya ini kepada orang yang umurnya 40 tahun ke atas itu akan mengalami penurunan fungsi ereksi pada si otong. Kalau masih ada yang 50 tahun ke atas ketika bangun tidur mudah berdiri, itu adalah sesuatu yang sangat ajaib karena kadar hormon testosteron itu kan sudah mulai menurun, namun masih saja bisa berdiri. Nah, ada kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan kadar hormon testosteron ini menjadi menurun. Nah, ya salah satunya yaitu tadi dari faktor usia. Nah, selain itu juga sosokku juga harus tahu bahwasannya yang menyebabkan si otong ini tadi tidak mau berdiri atau mengalami gangguan ini ada kondisi-kondisi penyakit tertentu, terutama jika ini ada penyakit yang berhubungan itu dengan pembuluh darah saudaraku semua. Karena ketika aliran pembuluh darah ini terganggu, maka otomatis ini aliran darah ke si otong saku ini tadi juga akan ikut terganggu dan menjadi sulit untuk berdiri. Nah, kemudian yang selanjutnya juga ada dari penyakit yang mempunyai penyakit jantung. Nah, ini ketika seseorang mempunyai penyakit jantung juga akan memicu untuk menjadi menurun ereksi pada si otong saku tadi. Nah, ada lagi ini dari penyakit-penyakit yang seperti kencing manis atau penyakit hormon lainnya. Tentunya itu akan sangat berdampak terhadap kekuatan si penis untuk mau berdiri ataupun ereksi tadi. Nah, itu tadi beberapa penyebab yang membuat si otong sosokku pada waktu pagi hari itu mudah sekali untuk berdiri atau tegang. Jadi kalau masih bisa berdiri itu memang hal yang wajar apalagi kalau dalam usia yang masih usia remaja. Justru kalau tidak mau berdiri lagi itu sosokku harus segera pergi ke dokter. Tapi bukan berarti penyebabnya itu hanya yang ada sakit jantung, ada gangguan pembuluh darah, itu tidak juga hanya dari situ, bisa juga penyebabnya dari hal-hal yang lain. Jadi saran saya ketika usia remaja tetapi tetap tidak mau berdiri atau waktu bangun tidur ini jarang untuk tegang atau lemes terus, itu mungkin ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya gangguan ereksi pada otong saku semua. Jadi harus segera pergi ke dokter untuk tahu bagaimana terjadinya gangguan yang menyebabkan si otongnya tidak mau berdiri. Nah, cukup sekian tadi beberapa penyebab ketika pagi hari ini si otong mudah berdiri dan beberapa penyebab yang membuat si otong ini sulit untuk berdiri atau mengalami gangguan ereksi. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah ditonton sampai selesai. Jangan lupa di like, share, komen, dan bagikan ke kerabat, keluarga, teman, gebetan, dan juga semuanya lah pokoknya, agar semuanya dapat informasi yang bermanfaat ini. Akhir kata dari saya Dr. Aldo mengucapkan salam sehat-sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.